Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang statistik di IoT ya. Jadi hari ini disampaikan materi statistik dan juga sambil mengingatkan, silakan diintip di LMS-nya, ada tugas juga, kembali ada tugas untuk tentang capturing data, terus kemudian Anda mengolahnya dan menampilkannya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, tolong diaktifkan dulu kameranya. Kita narsis pagi-pagi dulu, biar sebagai bukti laporan kegiatan kita hari ini. Oke, silakan diaktifkan dulu. Sekarang Kamis 31. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, dia baru masuk. Oke, saya capture lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Mana? Oh, ya. Oke, saya share dulu PPT. Oke, kita bicara statistical processing. Ya, jadi di sini kita akan bicara tentang data statistik, terbentuknya seperti apa, yang sinyalnya seperti apa. Oke, kalau lihat di gambar gini, statistik is all about garis-garis. Jadi apa namanya? Kita bisa melihat bagaimana data yang ada ini direpresentasikan dalam bentuk grafis, biasanya akan lebih mudah dimengerti dibandingkan pada saat kita terima dalam bentuk raw data. Nah, raw datanya ini biasanya hanya berupa sekumpulan angka, angka nggak jelas gitu ya. Tapi begitu dimunculkan sebagai sebuah data statistik, nah baru kita bisa melihat. Bahkan nanti kita juga bisa melihat ada data-data yang outlier. Artinya seolah-olah kalau kita lihat datanya, oh ini kayaknya bukan sekelompok kumpulan datanya deh. Ada data yang loncat gitu ya. Jadi itu bisa kita buang. Nah, artinya begitu kita lihat, misalkan ditampilkan dalam mode grafisnya, misalkan semua gambar yang namanya grafik yang berhasil kita bikin, nah, seperti ini misalkan. Nah, ini ada beberapa kumpulan titik-titik gitu. Terus kemudian ada beberapa titik yang ada di sisi luar. Nah, jadi kalau begini kita bisa lihat bahwa oke,
data yang kita acu berada di posisi yang tengah. Sedangkan data yang di luar dari posisi tengah ini, seperti yang di bawah sini ataupun yang di atas ini yang kita sebut sebagai outlier data. Berarti ini bisa kita buang atau bisa kita tidak gunakan sebagai sebuah data. Kenapa? Karena uh, semuanya biasanya ada di sini. Nah, kenapa bisa ada di sini? Mungkin yang ini kita sebut sebagai tadi kemarin kita bicara ada noise, ada spike. Ya, jadi datanya mungkin tiba-tiba nongol di sini kenapa? Nah, itu ya. Jadi mungkin satu dua data seperti ini bisa kita buang karena ternyata semua mayoritas kelompoknya di sini. Sehingga kalau bisa dibilang supaya data kita bersih, cleaning datanya, maka yang data yang di luar ini yang bisa kita buang. Sehingga nanti kita akan dapatkan grafik yang benar. Oke, jadi ceritanya seperti itu kalau udah bicara data statistik ya. Nah, di mana ini kita dalam sekumpulan artificial intelligence seluruhnya bilang adalah bagaimana pengenalan pembacaan data tersebut. Ya, jadi sebuah data statistik yang memang bisa kita olah berikutnya. Oke, ini biasanya kalau udah ngomong belajar mesin learning ya, semua bicara tentang matematis. Nah, ini teori kemungkinan dan sebagainya. Jadi yang belajar mesin learning ya jangan kaget. Artificial intelligence, deep learning, jangan kaget, pasti kita akan berbicara sekumpulan data. Bagaimana data tersebut nantinya bisa diolah, bisa dipelajari gitu ya. Makanya bersyukurlah kita punya otak yang super. Kita bisa membedakan terlebih dahulu mana bentuk yang seperti apa, kemudian mana bentuk yang seperti apa, perbedaannya bisa kita lihat. Tapi kalau komputer harus kita kasih ilmunya dulu. Jadi kita sendiri pun kadang-kadang kalau yang tidak begitu familiar, saya pun jujur tidak begitu familiar dengan matematika, ampun deh. Tapi iya, mau nggak mau kita menggunakan fungsi matematika ini tadi untuk memberikan ilmu komputer saya supaya lebih baik atau lebih mengerti ya dengan apa yang kita maksud. Oke, jadi jangan frustrasi juga sih di gambar sini. Oke, kita bicara terlebih dahulu tentang bagaimana persiapannya, ya, beberapa persiapan yang harus dipersiapkan. Di dalam analisis statistik, data ini adalah sebuah kumpulan yang berisikan informasi-informasi atau hasil nyatanya. Masing-masing informasi ini nanti yang kita sebut sebagai beberapa variabel ya, untuk mengidentifikasikan data yang satu atau dengan data yang lain. Kemudian at least kita akan bikin nanti yang kita sebut dengan sekumpulan variabelnya sebagai sebuah data yang nanti akan kita lakukan observasi. Nah, di sini disebutkan biasanya untuk membuat sebuah observasi, minimal kita harus tahu dulu yang akan kita bikin untuk observasinya yang biasa kita sebut sebagai dataset ini nantinya seperti apa identifiernya ya, identifikasinya. Misalkan ini data untuk pada saat mengcapture sebuah suhu ruangan. Nah, tapi harus juga lebih detail lagi. Suhu ruangannya seperti apa? Ruangan kamar atau ruangan di dalam kamar mandi ataupun ruangan di ruang tamu, bahkan mungkin yang agak sedikit hot ini biasanya ruangan yang berada di gudang ataupun di dapur, sedangkan kan sedikit berbeda. Nah, sehingga suhu ruangan ini nanti akan kita masukkan datanya dan kemudian nanti akan kita perbandingkan sehingga kita perlu ada identifiernya, misalkan jamnya setiap detik semua kita aktifkan. Nah,
Ya, suhunya kita pasang di setiap ruangan dan kemudian kita capture. Tapi masing-masing datanya sudah kita tahu bahwa ini di ruangan mana, ini di ruangan mana. Sehingga nanti begitu kita dapat datanya, kita bisa bikin grafisnya per masing-masing identifiernya tadi. Bahwa, oh ini data yang di dalam kamar. Karena AC-nya nyala, mungkin suhunya lebih sejuk. Nah, kemudian kalau di ruang tamu ataupun ruang keluarga, biasanya tidak dipasang AC ya, karena sudah cukup dingin, mungkin agak sedikit berbeda. Apalagi kalau di ruang tamu biasanya urusannya agak sedikit panas karena ada berdekatan langsung biasanya dengan jendela rumah. Nah, eh, apalagi di dalam suhu di dapur maupun di gudang. Ya. Nah, so data-data tersebut biasanya kan kita olah. Biasanya juga kalau misalkan bicara data ya, biasanya kalau pada saat kita mengcapture data, terus kemudian dalam bentuk raw materialnya data, biasanya kan ada format-format tertentu yang dikirimkan oleh si peralatan sensornya. Nah, biasanya ada delimiternya, ada yang pemisahnya, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan spasi, ada yang menggunakan titik koma. Nah, ini artinya ini datanya tadi kita capture dan biasanya kita simpan dalam mode file XL atau CSV gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk nanti bisa kita olah kembali datanya dalam beberapa aplikasi. Misalkan paling sering saya sih pakai SPSS saja deh, gitu kan. Atau langsung nanti kita gunakan Python. Ya. Jadi datanya kita tampung dalam format CSV, kita convert sedemikian rupa datanya. Tergantung ya, jadi kalau nanti seperti yang di dalam tugas itu sudah hasilnya dalam bentuk CSV bisa Anda create ya, terus kemudian nanti baru apa namanya kita olah menggunakan SPSS atau menggunakan bahasa pemrograman Python. Minimal data aslinya seperti ini, kalau ditampilkan begini Pak. Nah, kemudian pada saat kita lakukan filterisasi, data asli datanya jadi seperti apa. Nanti kita lihat perbandingan. Nah, jadi persiapannya seperti itu. Okay, next. So, di dalam IoT, data preparation-nya sendiri ini adalah biasanya kita bicara proses cleaning, proses membersihkan datanya, dalam arti membersihkan untuk proses cleaning-nya yang tadi saya sudah tampilkan. Jadi seolah-olah kita melihat dan kira-kira membersihkan data atau memperbaiki data yang outlier tadi. Ini di sini biasanya kita apa ya ini tadi disebut dengan removing outlier tadi dalam 1 menit misalkan biasanya data yang di capture ini sudah cukup banyak ya, jadi mungkin 1 detik bisa ngirim lebih dari 1 data, 2 data, bahkan 5 data. Nah ini yang kita capture. Terus kemudian pada saat di perangkat IoT yang misalkan apakah tadi nanti menggunakan SPSS atau menggunakan Python, nah kita lakukan proses cleaning datanya sehingga kita tahu oh di detik kesekian ini muncul sebuah data yang aneh, ini bisa kita hapus. Jadi artinya Pak berarti datanya nggak asli dong, datanya hasil manipulasi dong. Sebenarnya bukan masalah datanya hasil manipulasi, tapi karena tadi kita nggak tahu apakah ini tadi memang benar datanya asli atau ada sebuah noise yang masuk. Ya, jadi dengan menggunakan fungsi statistik ini tadi adalah kita ingin memperoleh atau mendapatkan sebuah data yang benar-benar bersih. Nah, bersihnya dalam arti bukan ya dimanipulasi apa namanya datanya diketik secara random seperti itu, bukan. Artinya kita cuma membersihkan data yang
kita curigai sebagai data yang di luar datanya atau yang tadi kita sebut sebagai noise. Gitu ya. Ada sesuatu yang menyebabkan data ini muncul. Kenapa? Ya, saya nggak tahu. Nah, misalkan saya ingin ngecek suhu ruangan tadi. Nah, tiba-tiba ada perbedaan loncatan suhu misalkan di dalam suhu ruangan yang notabene ruangan kamar misalkan yang tadinya semula dingin tiba-tiba agak sedikit ada loncatan suhunya sampai 30 derajat. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba seperti itu. Ternyata mungkin di dekat sensornya tadi ada orang lagi nyalain lighter atau korek gitu misalkan untuk mau masang aromaterapi seperti itu. Nah, menyalakan aromaterapi. Nah, berarti kan si sensornya seolah-olah mengcapture ada panas karena mungkin nggak sengaja peralatan sensornya, misalkan sensornya di depan sini, nah kita di sini lagi mau menyalakan lilin aromaterapi misalkan, nah jadi kan panas. Kemudian kita pindahin, jadi begitu udah nyala kita pindahin. Nah, artinya di situ posisi si data hasil capture kita berarti tidak selamanya bersih gitu ya. Jadi pada saat dia mengcapture adanya cahaya dan panas yang dihasilkan oleh si lighter atau korek tadi, maka itu yang bisa kita buang, boleh kita buang. Jadi artinya tidak harus data aslinya seperti apa. Jadi tujuannya untuk membuat di sini disebutkan sebagai standarisasi format data, enriching data, dan juga removing outlier-nya. Jadi kemudian sudah dipahami maksud dengan outlier ini seperti apa. Nah, kita belum biasanya tahu bahwa oke, setelah ditampilkan kelihatan grafiknya seperti ini, tapi kok tiba-tiba ada spike ya. Atau tadi kalau dalam mode poin berarti poinnya semua ngelompoknya di sini nih. Setiap detiknya semua munculnya kisaran ini gitu ya. Tapi kok ada yang di luar. Nah, itu berarti ini ada sesuatu. Oke. Next. Nah, pada saat data preparation kita bisa lihat pertama kita bicara gathering datanya, terus kemudian kita discover gambarannya seperti apa, terus kemudian kita cleanse, nah, kita filterisasi, kita bersihkan, terakhir kemudian kita transformasikan dalam bentuk yang mungkin lebih mudah membacanya atau melihatnya. Kalau perlu kita enrich lagi, kita tambahkan, berarti ini harusnya seperti ini nih datanya, ya. Terus kemudian baru kita simpan. Nah, kita bicara gathering data. Di sini dimulai dari mengambil the right data yang benar. Ya. Jadi misalkan dalam hal ini kita ambil langsung dari perangkat sensornya, kemudian baru kita discover dan kita akses datanya. Di sini kita bisa tentukan masing-masing datasetnya, terus kemudian kita harus tahu dulu apa kira-kira sesuai atau tidak, gitu ya. Misalkan kita bicara tadi suhu, nah ini seperti apa polanya di dalam ruangan dan di dalam kamar, biasanya seperti apa. Kalaupun kita cek dengan temperatur suhu manual, yang ada di pasaran kita beli termometer gitu ya. Nah ini biasanya sih ya kita lihat suhunya seperti ini, benar nggak gitu kan? Karena kesalahan dari si sensor yang kita bikin ataupun kalibrasi sensitivitas dari perangkat sensor yang kita miliki juga menjadi sesuatu yang nanti bisa mengubah atau menghasilkan data yang berbeda. Nah, kemudian kita bicara membersihkan dan kemudian melakukan validasi. Nah, ini intinya untuk tadi menghilangkan outlier, removing
extraneous data dan outlier-nya yang tidak sesuai, buang. Kita kasih data yang random misalkan, tapi randomnya kisarannya sesuai dengan yang kita miliki, misalkan seperti itu. Atau kita bicara datanya sesuai polanya ya. Jadi ada juga mungkin outlier-nya muncul karena seolah-olah antara mengcapture data suhu, kemudian dikirim, di capture oleh sensor, terus kemudian dikirim ke perangkat. Nah, ini kadang-kadang juga ada data yang tidak diterima atau tidak bisa tercapture dengan baik oleh si perangkat kita. Nah, berarti ini tadi yang disebut dengan adanya missing value. Emang pernah Pak terjadi? Ya sering, kalau yang sering biasa nanti menggunakan perangkat IoT, terus kemudian dengan perangkat sensor, kita juga pasti akan nemuin, loh kok ini di detik yang ini, yang lainnya munculnya 5, misalkan, kok ini cuma muncul 3 ya, ada 2 nih yang hilang gitu ya. Nah itu berarti kita bisa boleh mengisi, tapi ya kita lihat dulu polanya atau kita lihat dulu patternnya seperti apa. Oh rata-rata angkanya segini, ya deh kita coba isi. Jadi di situ bukan memanipulasi, artinya kita hanya memberikan data yang benar. Tapi kalau dari sekian 1 juta data Anda create sendiri, Anda ngerandom sendiri angkanya, memasukkan secara manual, nah itu baru itu benar-benar manipulasi data gitu ya. Jadi di sini tingkat apa ya istilahnya, tingkat filterisasi pembuangan data atau filling that missing value-nya ini kita masih dibolehkan dalam tanda kutip ya, jangan sampai apa ya, mungkin 1% gitu ya, mungkin di bawah 1% is okay. Apalagi 0,01% Pak. Jadi dari 1 juta data, saya cuma filling data kira-kira cuma ada di bawah 10 mungkin. Nah, berarti dari 1 juta cuma filling data 10 kan berarti itu belum disebut sebagai manipulasi. Tapi kalau dari 1 juta data, Anda melakukan filling data sekitar 500.000 sendiri, nah ini manipulasi banget kalau sudah gini. Karena kelihatan banget ada data yang memang dimodifikasi sedemikian rupa supaya datanya bersih. Ya. Oke, Bitin. Oke, ini belajar machine learning. Ya. Ini kita sebut ada dirty data, jadi data yang tidak sesuai. Jadi kalau sudah bicara data-data yang nggak sesuai, ya udah buang aja itu datanya. Ya, ada yang outlier buang aja. Nah, ini juknya nyebutin kalau yang lain sudah bisa bener, yang nggak bener di data cleaning lagi dibuang. Jadi ini juknya untuk teman-teman kita yang sudah belajar machine learning, dan saya yakin Anda juga sudah mulai nanti udah nyoba, sudah mulai tahu, oh iya saya nemuin data seperti ini, kayak kemarin tugas yang kemarin ya, ini juga Anda harus lihat dulu, pasti ada outlier-nya gitu. Oke, next baru kita bicara transformasi dan enrich data. Di sini kita bicara kemungkinan datanya dilihat dalam bentuk seperti apa. Lalu terakhir kita simpan. Tujuannya untuk apa kita simpan ya? Untuk berikutnya, apakah nanti ini data hanya sebagai sebuah dataset saja yang tersimpan dengan baik, atau nanti ceritanya data ini adalah sebuah dataset yang nantinya bisa menghasilkan sebuah keputusan atau bisa memberikan sebuah masukan, rekomendasinya seperti apa untuk analisis berikutnya. Oke. Misalkan kita bikin peralatan untuk mendeteksi apakah pengemudinya ini dalam posisi ngantuk atau tidak. Nah, gitu. Jadi kita datanya mengcapture gambar mata kita, terus kemudian kita lihat polanya bahwa ini dalam keadaan seperti apa nih, yang seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah mulai ngantuk, kita rekam datanya dan kemudian kita lihat perbandingannya. Oke, gambarnya seperti ini nih kalau sudah mulai ngantuk. Nah, mungkin saja pada saat perekaman data ada kesalahan. Kenapa kesalahannya? Loh,
Pak, matanya kok kenapa ada 3, kenapa ada 4 gitu ya. Karena mungkin di sebelahnya ada pacarnya ikut nongol di depan kamera gitu ya. Jadi matanya ada 4. Dan itu akan jadi sesuatu yang menyebabkan error data pada saat kita mengcapture sebuah image gambar mata kita. Nah, bagaimana mengeceknya? Cek datanya dengan akan normal testnya, biasanya kita sebut dengan QQ plot. QQ plotnya ini bagaimana lihat normalisasi datanya. Data aslinya seperti ini, misalkan setelah kita tampilkan dalam grafis, terus kemudian kita coba tampilkan normalisasinya. Nah, berarti kalau terlihat seperti ini bentuk normalisasinya, QQ plotnya misalkan, nah kita bisa tahu bahwa ini data di sini ini berarti ini yang tidak tidak masuk dalam kategori yang akan kita olah. Ya. Contohnya, terusnya bangun aja karena ini bisa kita buang, bisa kita bersihkan. Misalkan ada seperti ini terlihat, oh ini kok kenapa kosong ya? Pas dilihat di datanya, oh iya ada detik-detik tertentu yang dia tidak mengcapture nih. Nah, misalkan seperti itu. Memang datanya seperti itu Pak. Berarti bukan harus kita fill juga gitu ya. Bukan harus kita fill, kita isi datanya, tapi ternyata memang datanya, memang terjadi gambaran yang kita capture seperti ini. Jadi oke, no problem. Pak, kalau misalkan seperti ini yang mepet di bawah ini atau agak keluar sedikit, ya ini belum kita anggap sebagai outlier. Tapi kalau udah yang jauh seperti ini, ini kita bisa anggap sebagai yang outlier. At least yang sampai di sini kita belum bisa kita buang karena kita masih kira-kira ini masih bisa masuk nih sepertinya gitu ya. Mungkin kita masih bisa lihat seperti itu. Kita bicara deskriptif statistiknya saat ini. Oke, di sini kita bicara. Artinya di sini kita bilang naratifnya terlebih dahulu bahwa bukan dia memberikan sebuah kesimpulan dari data. Jadi artinya kita cuma melihat bahwa ini sepertinya datanya jadi rusak, artinya jadi aneh kalau misalkan kita lakukan seperti ini, kita tetap abaikan outlier-outliernya tadi, misalkan seperti itu. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah nilai yang nantinya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kita bicara korelasinya seperti apa. Misalkan dari data grafis yang muncul, kalau misalkan kita bicara merekam denyut dan jantung, misalkan datanya seperti ini, semua tup. Nah, kemungkinan loncatannya nggak mungkin tinggi banget. Nah, detak jantungnya kan nggak mungkin duk gitu kan, nggak mungkin. Nah, kecuali si alat sensornya diketuk sama kita. Nah, pasti akan beda. Gitu. Jadi kemungkinan seperti itu. Yang mungkin juga misalkan detak jantungnya jadi tambah cepat. Nah, ini karena misalkan dia habis lari, misalkan habis dikejar dogi, misalkan. Nah, jadi ini kita lihat dulu datanya seperti apa. Bukan karena kok tiba-tiba jadi cepat, kemudian jadi pelan, tit. Nah, itu juga data juga kalau itu. Ya. Jadi bukan tit, so ada sinyal di sana, tit, ada lagi sinyal di sana. Oh ini noise ini, gitu ya. Oke. Nah, bisa juga kita lihat dengan menggunakan nilai tengah. Kita sampling, kita nilai min-nya untuk melihat bahwa apakah ini masih sesuai atau tidak. Jadi seluruh datanya pasti kita ambil nilai min-nya. Oke. Karena semula nilai min-nya posisinya seperti ini, tiba-tiba ada yang lonjak naik. Nah, ini juga sudah sesuatu yang outlier. Karena begitu kita lihat, oh iya, ini penyebabnya datanya tiba-tiba yang lain rata-rata dari 2 sampai -2 misalkan, tapi ini kok kenapa jadi 10? Nah, tapi cuma 10 doang, di bawahnya -2, makanya nilai minusnya akan jadi agak sedikit berbeda.
Mediannya, ya tengahnya bisa kita gunakan. Kemudian kita ambil beberapa sampel, terus kemudian kita kita lihat ceritanya seperti apa secara populasi dan secara sampelnya, beberapa rumusnya, dan secara rumusnya ya. Nah, kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafisnya. Bentuk normalnya seperti apa? Normalnya, standar normalnya bagaimana? Ya, kira-kira bentuk datanya apakah sesuai? Ya, seperti ini gambar belnya, loncengnya seperti apa? Kalau memang ada loncengnya yang gini, nah ini loncengnya nggak bagus nih berarti. Ada yang loncengnya misalkan seperti ini, atau lebih banyak ke kiri, lebih banyak ke kanan, ya memang datanya mungkin seperti itu. Cuma kalau begitu kita bisa bilang ini belum normal distribusi yang baik. Oke, nah disebut normal distribusi, mean, median, mode-nya, ya ini benar-benar simetris, berada di posisi Oke, kemudian ada yang Anda ambilnya standar deviasinya hanya 68%, 95%, terus 99,7%. Nah, yang sudah lebih benar, baik banget gitu ya. Oke, terus kemudian kalau tadi belnya seperti ini Pak, karena lebih rata kiri, dan kemudian belnya lebih rata kanan, positif skew sama negatif skew-nya, atau yang model belnya normal. Oke, atau yang high kurtosis, positif kurtosis atau negatif kurtosis, jadi normalnya bagusnya seperti ini, tapi ternyata terjadinya begini, maka kita harus lihat dulu seperti apa. Mungkin tadi bisa dibilang, oh banyak yang outlier-nya, atau malah ternyata, oh kalau sudah seperti ini kayaknya harus kita lakukan rekam ulang, Pak, salah ini, masalah sensornya, entah capturing data atau namanya peralatannya, kadang-kadang penggunaan kabel juga masalah, ada sedikit grounding atau yang nggak kena grounding juga masalah juga biasanya untuk yang menggunakan device smart Arduino atau Raspberry Pi ya. Oke, ini formula untuk mengukurnya. Yang biasa menggunakan SPSS pasti sudah tahu deh. Oke, saya langsung aja. Ini cuma itu dulu sih sebenarnya. Frekuensi distribusinya juga sama. Oke. Jadi pada saat kita melakukan perekaman data, nah ini kalau dibaca ini seru nih. Kenapa? Artinya dia melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Ya. Jadi dengan cara dia mencatat, merekam apapun yang ditanya oleh para interview. Dia berapa kali interview dan dicatat semua, diingat-ingat, setelah berapa lama baru dia bisa jawab, oh nggak masalah, ini saya cuma ngetes my prediction system saja. Jadi misalkan kalau ditanya seperti ini, dia jawab begini, oh ternyata ditolak, oke. Terus dia ditanya lagi dengan cerita yang sama, saya jawab seperti ini, oh masih ditolak, oke. Jadi saya selama ini saya coba kaji question and answer correlation-nya seperti apa, dan kemudian saya bisa memprediksi, berarti kalau saya jawab seperti ini, kemungkinan diterimanya berapa persen, dan ternyata oke, dia diterima. Tapi ternyata oh enggak, saya nggak pengen pekerjaannya kok, saya cuma memprediksi sistem saya sesuai atau tidak. Oke, itu saja sih mungkin untuk yang hari ini. Kalau bicara statistik ya, karena ini udah sampai sampel contohnya, ini beberapa contoh datanya, terus kemudian nah ini di sini kita bisa lihat nih ada yang dia kok naik ya. Nah, ini berarti asumsinya semua polanya at least startnya di sini. Kenapa ini startnya di sini? Nah,
Ini bisa kita feeling ya, feelingnya artinya oh oke, berarti ini ada sesuatu nih, karena semua rata-rata di bawah sini. Ya, jadi ada sesuatu yang menyebabkan apa namanya perekaman datanya kok belum masuk sesuai gitu ya. Nah, yang kayak contoh ini, oh ini berarti ada outlier banget gitu ya, karena kalau bicara normalnya mungkin harusnya seperti ini bentuk belnya, tapi ini datanya seperti ini, nah, atau wah Pak ini kakak ulang deh mungkin karena nggak sesuai distribusinya, harusnya distribusinya minimal ya loncat-loncat begini nih, nah, ini mungkin masih bisa masuk, tapi kalau udah ting seperti ini, nah ini ada sesuatu. Kemudian yang disebut dengan tadi, yang normality tadi, QQ-nya, nah, artinya harusnya semua di kumpulan sini. Nah, mungkin kalau kita bicara gini, ini mungkin ada beberapa yang masih bisa masuk, tapi kalau ada yang di luar sini ya ini udah outlier banget. Ya. Nah, ini yang jelas mungkin kalau kita bicara standarnya hanya ada di sini. Nah, jadi yang lain ini kenapa nih? Ini ada sesuatu lagi nih yang harus kita perhatikan. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Tidak usah panjang-panjang dulu. Nah, mungkin saya coba lihatkan untuk tugasnya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, tugasnya sudah saya tampilkan di LMS juga ya. Jadi untuk tugas yang kedua, ini masih hampir mirip dengan yang kemarin. Kalau kemarin Anda hanya mengambil data yang sudah ada di dalam sebuah file CSV, Excel-nya, terus kemudian Anda membuat manipulasi atau menampilkan datanya, melakukan filtering. Nah, sekarang yang kita minta adalah Anda mengcapture datanya sendiri, terus kemudian meng-create menjadi file CSV-nya dan kemudian melakukan manipulasi datanya untuk difilterisasi ataupun tadi di outlier-nya dibuang gitu ya. Nah, so ceritanya adalah kalau yang sudah melihat di LMS ya apa saya coba bacakan, saya sampaikan di sini. Ini ketentuannya nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 13 April ya, tengah malam seperti biasa. Kemudian di mana Pak dikumpulkannya dia? Di LMS Anda silakan submit saja dalam mode PDF. Semua dalam mode PDF-nya. Isinya ya datanya seperti apa, terus kemudian kalau ada coding programnya seperti apa yang Anda buat. Oke. Terus kemudian kalau yang menggunakan SPS mungkin capturean dari SPS-nya seperti apa, modifikasi di dalam SPS-nya seperti apa. Oke, so di eksperimen ini Anda akan diminta menggunakan aplikasi PyPok. Ya. PyPok ini Anda bisa download di pypok.org. Nanti Anda buka situsnya, terus kemudian Anda pilih sejenis smartphone Andanya, apakah Android ataupun iPhone. Terus kemudian silakan download. Nah, sudah selesai, silakan jalankan aplikasinya. Anda diminta untuk melakukan perekaman getaran. Getaran apa nih? Di getaran ceritanya Anda diminta langsung praktek karena kan sudah boleh keluar rumah ya. Tapi ya tetap patuhi protokol. Artinya Anda tetap menggunakan masker, kemudian jauhi kerumunan juga. Nah, kemudian kita akan kami meminta Anda untuk mencoba melakukan perekaman. Perekaman apa? Perekaman kendaraan yang lewat. Nah, supaya apa? Supaya tahu kira-kira kalau ada mobil yang lewat dengan jenis ini, nah, ini apa namanya? Getarannya seperti apa? Kalau ada mobil box misalkan, atau ada truk misalkan, atau ada kontainer mungkin. Saya yakin kalau daerah yang kalau yang di Bandung ya, khususnya yang tinggal dekat-dekat kampus Telkom ini banyak truk lewat. Ini bisa apa namanya kita lihat.
getarannya seperti apa. Jadi intinya Anda diminta untuk melakukan perekaman untuk membedakan jenis kendaraan yang lewat berdasarkan getaran yang disimpan atau yang direkam oleh akselerometer di perangkat smartphone Anda. Saya yakin sekarang rata-rata semua perangkat smartphone yang ada pasti ada akselerometernya, ya. Oke, karena untuk tahu HYZ-nya. Oke, nah jadi yang harus diperhatikan di sini sebelum melakukan pengambilan data, pastikan download aplikasinya dulu dong pasti. Itu kemudian pada saat dijalankan, nah ini gunakan sensor linear akselerometernya dengan frekuensi samplingnya sekitar 100 Hz dan kemudian resolusinya 16D ya. Nah, kemudian smartphone-nya yang sudah terinstall aplikasi Firefox diletakkan seperti gambar di bawah ini, dengan posisi layar menghadap ke atas. Tampilannya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi ada mobil yang lewat, motor yang lewat, ataupun kalau motor nggak pasang sih kayaknya mobil deh. Mobil pun juga mungkin ada mobil yang sedang, yang berat, yang ringan mungkin. Nah, Anda bisa lihat, bisa pastikan. Nah, pengambilan datanya menggunakan data linear accelerometer 3 sumbu XYZ tadi, minimal direkam sekitar 180 detik dan maksimal mungkin 360 detik ya. Jadi, Pak, tapi kan kalau truk lewat itu sebentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Minimal pasti yang lewatnya kalau kayak nggak nemu truk terus nemunya mobil-mobil aja gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ingin tahu bagaimana melakukan perekaman datanya. Nah, kemudian setelah selesai, file yang di-capture oleh si Firefox-nya kita ekspor ke file Excel atau kita ubah dalam mode CSV-nya tadi ya. Terus kemudian baru kita lakukan formatting dan kemudian dengan menggunakan MATLAB ataupun Python Anda silahkan olah data yang sudah Anda dapat tadi. Nah, di sini dipastikan Anda nggak boleh menggunakan Microsoft Excel untuk plot datanya. Artinya Anda nggak boleh ngetik sendiri ya. Ini manipulasi ini berarti kalau gini. Tapi kalau Anda capture terus kemudian Anda ekspor ke file Excel-nya, nah, itu oke, saya terima. Karena kelihatan kok yang memang merekam data atau cuma menulis, merandom atau ngetik. Itu kelihatan. Oke, so di tugasnya pertama pasti kita akan bicara tugas yang dibuat ngapain aja. Nah ini skor poinnya, maksimum skor poinnya. Kalau Anda sudah berhasil merekam data linearnya, terus kemudian kita membuat plotting sinyal untuk masing-masing sumbu X, Y, Z-nya. Nah, ini ada. Pastikan kita juga melakukan algoritma untuk menolkan sinyalnya ya. Terus kemudian tampilkan hasil plot jawaban Anda, beri penjelasan umum. Jadi misalkan, Pak, ini getaran yang saya terima untuk pada saat ada beberapa mobil sedan yang lewat. Ini pada saat ada beberapa truk yang lewat dan sebagainya. Ini penjelasan. Sumbu mana ya yang dominan saat terdapat kendaraan lewat? X-nya, Y-nya, atau Z-nya. Jadi pas saat bergerak itu begini, atau goyang gini si HP-nya, atau loncat-loncat mungkin HP-nya. Karena kebetulan rumah mertua saya itu depan jalan banget. Ya. Jadi kadang-kadang begitu ada truk lewat itu kita juga ikut goyang gitu ya. Apalagi posisinya kalau yang ada dekat turunan ataupun jalan datar itu pasti agak sedikit beda ya. Jadi nanti juga Anda harus ceritakan ini perekaman datanya seperti apa, karena pengalaman yang saya dapat biasanya kalau turunan itu cenderung lebih getarannya lebih terasa. Kenapa? Karena biasanya kendaraan akan berusaha sambil melakukan pengereman. Nah, biasanya pun lama-lama aspalnya ketarik. Nah, makanya kenapa setiap turunan itu si aspalnya jadi bergelombang karena kendaraan berat lewat sambil mengerem otomatis aspalnya ketarik sehingga jadi bergelombang. So kemudian untuk soal berikutnya
baru kita melakukan analisis serta filternya, buang noise-noise yang tidak perlu diperlukan, buang outlier yang sekiranya di luar. Silahkan Anda lakukan proses FFT, Fast Fourier Transform-nya. Banyak sih itu, silahkan Anda lihat deh. Jangan kasih follow dan sekarang. Silahkan Anda browsing. Oke, terus kemudian baru nanti hasilnya kita tampilkan. Misalkan terdeteksi kendaraan sedang dari sekian sampai sekian hertz, terus kemudian truknya sekian sampai sekian hertz. Hasilnya seperti apa? Tampilkan, kasih kesimpulan, kasih apa namanya? Kasih argumen dari Anda. Kira-kira kenapa? Oke, itu aja tugasnya. Jadi, silahkan dicoba. Ya, ini individu. Kenapa individu? Karena biar masing-masing nyoba dulu. Nanti baru kita bicara tugas besarnya. Berarti Anda sudah pernah nyobain dan Anda tahu karakteristiknya seperti apa untuk meng-capture data. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena mungkin hari ini saya lagi ada banyak PR sih, jadi mungkin saya tidak bisa lama-lama. Nah, saya capture dulu absennya untuk hari ini. Juga ada yang tambahan masuk ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini? Bisa di open mic atau chat langsung. Untuk UAS gimana Pak? Kalau kita UAS ada ujian atau tugas Pak? Kalaupun ada ujian nanti biasanya modenya take home. Jadi nanti kita kasih soal, biasanya untuk seperti tahun-tahun sebelumnya dengan Pak Bayu, biasanya ada tugas, terus kemudian silakan dibekerjakan selama at least seminggu misalkan. Nah, nanti baru dikumpulkan di Google Form. Nah, biasanya seperti itu. Kalau untuk UASnya baru kita lihat dari tugas besarnya. Oke, ada yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk tugas yang kemarin, batasnya sampai minggu depan ya, masih ada minggu depan sih. Oke, dan untuk yang tugas minggu ini, kita kasih juga sama 2 minggu. Silakan Anda kerjakan. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.